ويرزقنا وإياهم التأويل ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى أسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربهم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وكرمه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah beliau yang selanjutnya, yaitu urudul imdad, turunnya pertolongan, hadirnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bihasabil isti'dad, itu sesuai kesiapan hambanya. Ukuran pertolongan Allah atau pemberian Allah itu diberikan kepada hambanya tergantung kesiapan hambanya untuk menerima pertolongan atau pemberian itu tersebut. Mun wadahnya halus, pemberiannya gonol, kira-kira telimbak paskah telimbak kok ya kan. Wadahnya disiapkan, lalu kesiapan wadah itu pun harus disiapkan untuk menerimanya, artinya dibuka wadahnya. Atau kita tarik saja, umpama ini kan kita sebentar lagi mau merayakan ulang tahun kemerdekaan. Jamaah, tanggal berapa? Kalau berganti tanggal 17 Agustus. Dulu para pejuang kita itu mendapatkan pertolongan Allah karena mereka sudah siap untuk memerdekakan ini bangsa. Kesiapan mereka terlihat dari ketulusan mereka dalam memerdekakan ini bangsa.
Di antara ketulusan mereka pada saat itu tidak pandang bulu lagi mau golongan mana, mau suku apa, mau agama apa. Mereka bersatu padu berjuang untuk memerdekakan ini bangsa. Slogan mereka, moto mereka, prinsip mereka, mati atau merdeka. Siap mereka untuk mati. Ujar Allah, ini para pejuang, ini orang-orang Indonesia di tahun itu benar-benar ada kesungguhan untuk mendapatkan pemberian kemerdekaan, hadiah kemerdekaan. Dilihat oleh Allah kesiapan mereka, baik dari segi ketulusannya, siap mentalnya, tidak pantang menyerah dalam melawan para penjajah, tidak kenal takut, takbir dikumandangkan. Allah yang maha besar menurunkan pertolongan hingga bangsa ini merdeka, hingga bangsa ini mendapatkan hadiah dari Allah. Dan diberikanlah di dalam kalimat undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dicantumkan di dalam pembukaan undang-undang dasar seperti itu karena para pejuang kita, pendahulu kita paham kemerdekaan adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah bukan sekedar hadiah yang datang tiba-tiba, tidak. Hadiah itu diberikan atas kesiapan para pejuang dalam memerdekakan bangsa ini. Berapa banyak perempuan menjadi janda oleh lakinya meninggal di medan perang? Berapa banyak anak-anak menjadi yatim oleh abahnya ikut berjuang dan mati di medan perang? Masya Allah, terima kasih kita kepada mereka para pahlawan, para pejuang yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini. Adalah Ustadz contoh pertolongan Allah tidak diturunkan di saat mereka tidak punya kesiapan. Ada. Itu terjadi di perang Uhud. Perang Uhud ada berapa fase? Jamaah, perang Uhud ada berapa fase? Ada 3. Ada 3 fase. Fase pertama perang Uhud menang. Setelah kocar kacir kaum musyrikin pada saat itu mundur teratur ke belakang, pasukan pemanah di Jabal Rumat, ada Jabal Rumat yang halus dekat makam syuhada Uhud. Mereka yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah, diarahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun sebelum adanya perintah dari Rasulullah. Ternyata ketika fase pertama itu selesai, kaum musyrikin mundur teratur ke belakang, melihat harta ghanimah itu berserakan, karena harta ghanimah, harta rampasan itu boleh diambil, ya, tergiur mereka, tidak siap menjalankan titah perintah Allah, titah perintah Rasulullah. Tidak siap mereka, lupa dengan perintah Rasulullah, sehingga fase kedua perang Uhud banyak yang berjatuhan. Di antaranya adalah Sayyidina Hamzah, paman daripada baginda Nabi kita Muhammad, yang jatuh mati syahid di medan Uhud karena ketidaksiapan para pemanah untuk menjalankan wasiat atau perintah dari Rasulullah. Tergiur mereka dengan harta ghanimah. Fase kedua Uhud berdarah.
ada 70 syuhada yang pada saat itu jatuh di medan Uhud. Ya Allah, itu orang dulu Bapak berjuang kada gagampangan. Kita sekarang alhamdulillah menikmati sudah yang namanya baik kemerdekaan bangsa dan juga kemerdekaan iman dan Islam. Fase ketiga, pada saat Jabal Rumat itu sudah mulai kosong daripada para pemanah, ya kah? Yang pada fase kedua dinaiki oleh kaum musyrikin dari belakang. Akhirnya banyak berjatuhan di fase kedua. Di fase ketiga naik lagi dari belakang, atur strategi, akhirnya menanglah kaum muslimin pada saat itu di peperangan Uhud pada fase ketiga. Ya Allah, tapi salang berjatuhan. Fase ketiga sudah ada kesiapan setelah adanya pelajaran hingga Allah berikan pertolongan dan Allah berikan kemenangan. Ini kita cerita tentang perjuangan. Dulu juga pernah diriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengatakan, ujar beliau, idza futihat alaikum faris wa rum, apabila kalian nanti dapat menaklukkan Faris dan Rum, ayu qaumin antum, kalian semua nanti tergolong golongan yang mana? Nabi mengatakan ini masih Islam belum menyebar sampai ke wilayah Faris dan Rum. Tapi Nabi sudah memberikan isyarat bahwa Faris dan Rum akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Namun Nabi mengingatkan, siap kada ikam ini mau nanti golongan yang mana? Golongan yang siap menerima pertolongan Allah atau golongan yang siap hanya untuk memperjuangkan pribadi dan keduniaan. Ayu qaumin antum, ujar Nabi. Lalu Abdurrahman bin Auf pada saat itu mengatakan, naqulu kama amaranallahu wa rasuluh, kami akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wahai Rasul. Lalu Rasulullah mengingatkan lagi kepada Abdurrahman bin Auf, au ghaira dzalik, jangan-jangan kada kayak itu. Au ghaira dzalik, jangan-jangan kada kayak itu ikam. Tatahasaduna thumma tatadabaruna thumma tatadabaghuna thumma tatabaghuna, ujar Nabi, jangan-jangan nanti ketika ikam dapat menaklukkan Faris dan Rum, ikam malah saling rebutan jabatan. Tatanafasuna, saling menonjolkan keinginan masing-masing. Thumma tatadabaruna, kemudian kalian saling belakang membelakangi. Waktu berjuang kalian memerdekakan Faris dan Rum, kalian bersatu. Setelah merdeka Faris dan Rum, kata Nabi, aku khawatir kalian malah mementingkan pribadi masing-masing. Akhirnya kalian saling belakang membelakangi. Yang tadinya bersatu pecah belah. Kenapa? Karena dibutakan pangkat dan jabatan. Nabi sudah katakan ini jauh 14 abad yang silam. Kemudian kalian saling berkelahi, bercekcok, bertengkar. Padahal tadinya kalian hanya menengkari, memusuhi, mengusir, menjauhkan penjajah. Malah kalian menjadi penjajah sendiri di dalam negara itu. Jamaah, bujur kada? Bujur kada?
Dulu para pejuang kita mati-matian memerdekakan bangsa ini, Bapak Ibu. Tidak ada di dalam keinginan mereka untuk jadi presiden lah, jadi menteri lah. Keinginan mereka cuma satu, merdeka bangsa ini. Sayang, 1000 kali sayang, setelah diberikan oleh Allah kemerdekaan, yang tadinya siap mulai hilang kesiapannya. Apa hilang kesiapannya? Yaitu tidak lagi menjalankan amanah atau janji di awalnya, janji kesiapan di awalnya. Ibaratkan bahasa itu, waktu berjuang berusaha nih, umpama pian berusaha sama-sama bakawan berlima, ya kah? Ujar pian bakawan berlima ewal, kayak namun kita sukses, kita lanjutkan usaha kita sampai internasional. Ternyata setelah sukses di lokal, masing-masing sudah punya apa namanya, keinginan di luar janji awalnya. Ujar di dalam hatinya, datang hasutan, jaga kita main belakang yuk, kita jalankan aja langsung ke internasional tanpa tahu kawan yang satu ini. Jelas sudah aku sukses daripada kawanku ini. Padahal tadinya dari nol, sama-sama dari nol. Terjadilah pengkhianatan. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah kita mendapatkan kemerdekaan, ada satu hal yang kita itu kada siap. Apa kada siapnya? Kada siap untuk merawat kemerdekaan, kada siap untuk menjaga kemerdekaan, kada siap untuk mengisi kemerdekaan. Dan itu banyak yang terjadi pada masyarakat kita, dan bahkan juga mungkin pada pemimpin kita. Ini ruang lingkup negara lebih luas daripada ruang lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga lebih luas daripada ruang lingkup jasad atau jasmani yang ada pada tubuh kita. Dari ruang lingkup yang kecil tubuh kita, ya, namun kita khianat saja nih, khianat kesehatan yang ada pada tangan, malah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Berarti kita khianat menggunakan kesehatan. Allah kasih kesehatan untuk taat, bukan untuk maksiat. Tapi ternyata dia gunakan untuk maksiat, berarti dia khianat. Tidak siap menerima pemberian Allah, yaitu sehat digunakan untuk syukur. Syukur artinya menempatkan satu tempat kepada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apabila orang itu umpama dia katakan, Ustadz kami mau mengadakan acara tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia, bikin spanduk kami Ustadz, mau gunol balas spanduknya, kami tulis temanya syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kami pajang Ustadz di panggung. Oh, alhamdulillah bagus. Lalu panggung itu buat apa? Dangdutan Ustadz. Jemaah, kira-kira pas lah. Temanya syukur atas kemerdekaan, acaranya kufur. Jemaah, Munpian jadi pejuang, mati pada zaman saat itu. Nah generasi pian saat ini, cara merayakan kemerdekaan dengan seperti itu, apakah pian rela? Apakah pahlawan kita rela? Apakah pahlawan kita bahagia? Mereka mati-matian memperjuangkan kebangsaan ini, merdeka bangsa ini, tapi malah generasinya bukannya mengirimi pahala, malah mengirimi dosa. Jamaah, pian lebih si anak dah, pian berjuang sudah menafkahi anak, mati-matian pian menggaduh anak, mati-matian pian mendidik anak buah, mati-matian pian mengeluarkan anak.
Setelah pian mati jangan ngirimi pahala, malah ngirimi dosa. Kayak apa rasanya pian? Ayo. Nih para pemuda-pemudi, ayo isilah 17 Agustus dengan acara yang manfaat. Ini ulun sampaikan sudah. Kalau kada disampaikan nanti ulun dituntut oleh Allah. Ikam diberikan tugas amanah untuk menyampaikan tapi kada ikam sampaikan, ditarik ulun ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Setelah ulun sampaikan, terserah, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya Allah, setiap tahun ulama kita menyampaikan, mengingatkan kita bahwa ayo syukur kemerdekaan, bawa dengan kegiatan yang positif. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita kepada pembahasan. Jadi wuhudul imdad bihasabil isti'dad. Pada hakikatnya Al-Imam Al-Habib Syekh Ahmad Ibni Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyampaikan bahwa pemberian Allah yang berupa spesial itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah siap menerimanya. Munnya kada siap, tidak akan diberikan oleh Allah. Kesiapan di sini, dia sudah menjauhkan keinginannya kepada yang namanya hubbud dunia. Jangan sampai satu cinta tapi ada dua yang dijalani. Satu cinta ada dua yang dijalani. Sudah rasanya ulun sampaikan pada pertemuan yang telah lewat. Kata ulun, Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Ya kan? Barang siapa menikahi dunia, faqad hurimal akhirah, maka diharamkan baginya akhirat. Sebagaimana orang yang menikahi anak perempuan dari Mahaji Aluh, maka kalau sudah menikahi anaknya, haram baginya menikahi mamanya. Itu kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kayak apa Ustadz, kita kan kena kau lepas dengan dunia. Nah, sudah berkali-kali juga ulun tamsilkan. Jalani saja dunia sesuai apa yang diberikan oleh Allah, hanya sebagai kebutuhan untuk melengkapi fasilitas ibadah kita. Ya, gak punya mobil, jadikan fasilitas ibadah. Punya sehat, gunakan fasilitas ibadah. Punya harta, digunakan fasilitas ibadah. Punya jabatan, digunakan untuk fasilitas ibadah. Ibadah bukan hanya di masjid, di luar sana banyak ibadah. Membantu orang ibadah, sedekah ibadah, senyum ibadah, qaulun ma'rufun sadaqah, berkata baik pun adalah sedekah, itu juga ibadah. Ya, pian bisa berpander yang baik itu adalah ibadah. Pian bisa membuat orang himung dengan candaan pian, dengan gaya-gaya pian dalam menyampaikan bahasa-bahasa yang lucu sehingga orang himung bahagia. Gunakan untuk menghimungi orang agar semangat ibadah. Dan berbagai macam yang Allah berikan pada ini dunia hanya sebagai fasilitas untuk kita ibadah. Selesai, sampai di situ. Bukan untuk kita cintai, bukan untuk kita cintai. Ya Allah, kalau kita cinta lawan kuitan, ibadah kada? Ibadah kada? Tapi kalau pian cinta lawan kuitan karena dunianya kuitan, jadi ibadah lah. Pian cinta lawan kuitan tapi karena warisan, itu karena dunianya kuitan, ibadah lah. Kada jadi ibadah lagi. Iya. Bu, laki pian cinta lawan pian, ibadah kada bu? Ibadah kada bu? Ibadah. Tapi ketika laki pian cinta lawan pian hanya karena harta pian, ibadah lah. Latah. Cinta lawan guru ibadah. Tapi kalau pian mencintai guru karena dunianya, guru itu sugih. Oh, guru itu tarak lawan presiden.
Kita para pihak, nyaman kita berurusan. Mencintai guru karena dunia tidak lagi jadi ibadah. Jangan mencintai sesama makhluk karena dunia, mencintai Allah aja karena dunia, amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Contoh, pian sembahyang karena dunia jadi pahala atau tidak? Oh tidak, Masya Allah. Apabila duduk di dalam majelis ilmu karena dunia dapat ibadah atau tidak? Tidak. Maka yang dapat ibadah itu adalah ketika memang murni mencintai. Cinta kepada tanah air ibadah atau tidak? Ibadah atau tidak? Ibadah. Tapi kalau cinta kepada tanah air hanya untuk mengukut mengukut kekayaan negara, ada peduli rakyat miskin terzolimi, jadi ibadah atau tidak? Tidak. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Allah mewajibkan atasmu, Al-Quran di sini adalah hukum-hukum Allah, laradduka ila ma'ad, yaitu supaya sungguh kamu kembali ma'ad. Ma'ad di sini ada berbagai macam tafsir dari ulama tafsir. Di antaranya di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau menafsirkan bahwasanya ma'ad di sini adalah kembali ke tempat tanah air, karena pada saat itu disebutkan di dalam riwayat Rasulullah itu sering mengatakan saat di Madinah, al-watan, al-watan, al-watan. Fahaqqaqallahu su'lah, maka Allah kabulkan apa yang diinginkan Nabi untuk bisa berkunjung ke tempat tanah kelahiran beliau di Mekah. Kan saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, lawas sudah di Madinah, hendak benar ke Mekah, karena Mekah di situ adalah tanah air beliau, tanah kelahiran beliau, juga di sana adalah ada Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga terdengarlah ucapan Nabi kadang-kala al-watan, 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 negeriku, negeriku. Dan Allah perkenankan Nabi kita untuk bisa kembali ke Mekah. Diperintahkanlah Nabi kita untuk melaksanakan umrah pertama. Miqatnya di mana? Di Dzulhulaifah. Di mana itu? Di Bi'run Ali. Kalau kita nyambet Bir Ali, asal kalimatnya Bi'run Ali. Di situ dulu ada sumurnya Sayyidina Ali. Dari situ Nabi kita bersama sahabat berangkat menuju Mekah, ternyata sampai Hudaybiyah dicegat. Ya Allah, kayak bagian orang rindu lawan tanah air. Nabi kita rindu dengan tanah kelahiran. Sampai akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Pada zahirnya memang perjanjian itu menguntungkan bagi kaum kafir Quraisy, kafir Mekah. Tapi pada hakikatnya itulah siasat dan strategi Nabi kita untuk bisa masuk ke Mekah dan hingga mendapatkan Fathul Mekah. Ditajaklah pertama kali bendera Fathul Mekah di Masjid Ar-Rayyah, sekarang namanya, sudah hancur masjidnya. Orang kita nyambat Masjid Kucing, itu namanya Masjid Ar-Rayyah. Pertama kali Nabi kita menancapkan bendera Fathul Mekah. Masya Allah. Nah, dari Masjid Raya maju lagi ke depan, itu pas di bawah jembatan ada Masjid Syajarah, masjid pohon kayu yang pernah berjalan mendatangi Nabi. Syajarah, dan diabadikan oleh Imam Al-Busiri di dalam burdahnya. Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqim bila qadami. Itu pohon datang kepada Nabi kita berjalan tanpa kaki. Ya Allah. Di situ ada Masjid Syajarah. Masjid menjadi monumen sejarah di mana pohon
pernah mendatangi Nabi. Belok ke kiri, itu adalah Ma'la. Nah, disitulah yang dimana Sayyidah Khadijah dan para sahabat, diantaranya di situ ada Nafisah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, anaknya Sayyidina Umar, siapa? Anak Sayyidina Abu Bakar yang mengantari makanan ke Jabal Thur. Lupa nama Sayyidina. Ada juga makom di sana yang kita kenal, ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga makom orang kita Indonesia juga, Syekh yang baru beberapa tahun meninggal, Kiai Haji Maimun Zubair. Dan masyayikh, ulama-ulama yang terkemuka dari zaman dulu sampai zaman sekarang, apabila wafat di Mekah dimakamkan di Jannatul Ma'la, di pekuburan Ma'la. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Sampai mana tadilah? Cinta tanah air. Akhirnya Nabi kita sampai di kota Mekah. Masya Allah, girangnya luar biasa Nabi kita. Lihat Nabi kita Bapak Ibu, sampai ke kota Mekah, yang pertama kali Sidin kunjungi ya Pak? Sejarah kebersamaan Sidin dengan seorang yang dicintai Sidin. Siapa? Ke Ma'la. Sampai dalam riwayat disebutkan Nabi kita itu nginap di samping makam Sayyidah Khadijah. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi kita tuh, nggih Bu, walaupun Sidin sudah kawin dengan Sayyidah Aisyah, ya kan? Tapi ketika balik ke Mekah, Sidin kadang melupakan sosok wanita yang sangat dicintai Sidin, yang telah habis-habisan ikut berjuang memerdekakan daripada penjajahan. Tersembunyinya Nabi kita dalam berdakwah berkat Sayyidah Khadijah mendukung, memotivasi, mensupport untuk dakwah terang-terangan, hingga sampailah pada umur 40 tahun Nabi kita mendapatkan risalah, menjadi rasul dan mendapatkan wahyu pertama. Dan dari situlah apabila diceritakan tentang Jabal Nur, tentang penerimaan wahyu, tentang Jabal Thur, tentang diangkat menjadi rasul, pasti kada lepas lawan perjuangan Siti Khadijah. Ya Allah, turun dari Jabal Nur Nabi kita Bapak Ibu, lihat ya kan, setelah mendapatkan wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul, beliau gemetaran. Siapa yang menenangkan Nabi kita? Walaupun pada hakikatnya adalah Allah, walaupun Nabi kita sebenarnya kuat, tapi lihat Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa indahnya kerjasama, indahnya kerjasama. Nabi tanpa sahabat untuk bisa mensyiarkan agama Islam bisa, tapi Allah ajarkan kepada kita bahwa dengan adanya sahabat dihadirkan di sekeliling Nabi untuk memperjuangkan sesuatu, tidak akan bisa dengan sendiri, harus adanya kerjasama. Mola anak kaulah serongan dia Pak, ada kawan, harus ada kerja sama. Ya Allah, hingga disitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat merasakan nikmatnya tanah air beliau, sampai beliau mengatakan bahwa Mekah adalah tanah kelahiranku yang aku cintai. Dan beliau pun disebutkan di dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, ujar Sayyidina Umar bin Khattab, nih Hajar al-Aswad nih, Hajar al-Aswad nih, ujar Sayyidina Umar, kada bakal aku cium
jika seandainya Nabi Muhammad kada mencium. Pian pahamlah maksudnya. Ka'bah itu tidak akan ada maknanya kalau tanpa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Buktinya setelah wafat beberapa generasi Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu Ka'bah terbengkalai, hancur berantakan, sampai akhirnya Nabi kita Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Berhala-berhala yang tadinya menghinakan Ka'bah di sekeliling Ka'bah hancur luluh lantah ketika lahir Nabi kita Muhammad. Yang tadinya Mekah gelap gulita, gersang tandus, tidak ada keindahan, baik keindahan secara maknawi ataupun secara hissi. Kada ada keindahannya. Setelah lahir Nabi Muhammad, Mekah menjadi indah. Masya Allah. Sampai diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber adanya keberkahan, keamanan di kota Mekah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, hadza baladan amina, ini adalah negeri yang kuamankan, ujar Allah, amannya kota Mekah karena dilahirkannya Nabi Muhammad di kota Mekah. Amannya itu Ka'bah al-Musyarrafah menjadi mulia karena sumber semua alam ini kembali kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Bapak Ibu bisa kita pahami pelan-pelan bahwa yang namanya pemberian Allah baik di kota Mekah, baik di kota Madinah, Nabi wafat karena ada kesiapan Nabi bersama sahabat memperjuangkan daripada penjajahan iman dan Islam pada saat itu. Kejahilian saat itu mayoritas, perbudakan saat itu mayoritas, pemerkosaan hak asasi manusia saat itu mayoritas, sehingga Nabi kita diterbitkan sebagai cahaya pendobrak penghancur segala macam kegelapan. Teranglah Mekah, teranglah Madinah, teranglah ini alam berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syuruqul anwar ala hasabi safail asrar, dan terbitnya cahaya atas kesiapan bersihnya itu tempat rahasia. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Kiranya ada yang kurang jelas, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Dipersilakan untuk bertanya. Guru memberikan waktu kepada kita. Yang mana guru? Ya kalau tidak ada sudah cukup ya. Silakan dulu doa. Cukup. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi 'allimna alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina ma ahlil qudri wa dhakara bi wafiqna wa fiqhum lima